Lawatan bersejarah Paus Fransiskus juga tak melupakan peran kaum muda lintas agama yang tergabung di Scholas Occurrentes. Seorang guru perempuan asal Buton, Sulawesi Tenggara menangis haru berbicara pengalamannya di hadapan Paus membantu anak-anak marginal. Tangis haru Ana Nur Awalia mewarnai pertemuan pemimpin gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus dengan pemuda lintas iman di Gereja Katedral Jakarta Rabu petang. Ana adalah seorang guru asal Buton, Sulawesi Tenggara. Ia bagian dari Scholas Occurrentes, sebuah komunitas pendidikan yang dijalankan kaum pemuda yang didirikan Paus Fransiskus pada 2013. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Saya belajar toleransi melalui agama saya, dan ketika bersama Scholas juga mengajarkan toleransi yang sama seperti yang diajarkan oleh Islam. Tangis haru Ana Nur Awalia mewarnai pertemuan pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus dengan pemuda lintas iman di Gereja Katedral Jakarta Rabu petang. Ana adalah seorang guru asal Buton, Sulawesi Tenggara. Ia bagian dari Scholas Occurrentes, sebuah komunitas pendidikan yang dijalankan kaum pemuda yang didirikan Paus Fransiskus pada 2013. Apa yang jadi penyebab tangis haru Ana Nur Awalia saat bertemu Paus? Kami telah terhubung dengan Ana Nur Awalia, guru asal Buton, Sulawesi Tenggara. Ana juga bagian dari Scholas Occurrentes, sebuah komunitas pendidikan yang dijalankan kaum pemuda dan didirikan Paus Fransiskus pada 2013 silam. Selamat malam, Ana. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana, apa kenangan yang bisa dibawa dari pertemuan kemarin oleh kawan-kawan Scholas dengan Paus Fransiskus? Pertama-tama kenangan yang paling membekas itu adalah kurikulum dan pedagogikal yang diberikan oleh tim Scholas kepada kami, atau yang diajarkan kepada kami, yaitu sebelum berbicara kita harus mendengarkan dulu lawan bicara. Nah, ketika kita sudah mendengarkan, kita bisa meramu masalah ataupun solusi yang bisa dibawa bersama gitu. Jadi setelah perdebatan keluar dari ruangan, kita masih jadi sebuah keluarga. Jadi tidak ada perpecahan setelah diskusi yang kita laksanakan atau kegiatan setelah kelas. Yang jadi pertanyaan ketika kemarin di pertemuan lintas iman, kenapa kemudian Ana yang dipilih untuk memberikan speech kepada Paus? Saya merupakan volunteer pertama di Indonesia untuk Scholas Occurrentes dan Fratelli Tutti. Dan apa yang kali itu mendorong Ana jadi volunteer untuk ikut sekolah itu? Pertama, informasi ini saya temukan atau saya peroleh dari mentor saya, Ibu Fanti Fridayanti. Kebetulan beliau merupakan kepala dinas di BKKBN Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Beliau memberikan kepada saya sebuah amanah yang besar, kemudian saya melakukan atau mengikuti proses tes. Pertama-tama saya riset dulu websitenya, dan ketika saya lihat visi misinya tentang pendidikan, seni dan teknologi, digital literasi, kemudian ada permainan games dalam ruangan, itu visi misi mereka. Makanya saya tertarik karena visi misi itu sama dengan lesson plan atau kurikulum yang saya juga terapkan di kelas saya. Kemudian saya mengikuti proses tes yang cukup panjang menurut saya. Itu proses yang cukup panjang selama saya mengikuti banyak tes. Sebelumnya saya ikut tes beasiswa LPDP, dan yang terpanjang tesnya itu ini, Scholas Occurrentes ini. Kenapa? Apa yang kemudian Anda dapatkan dari Occurrentes itu? Nah, tim Scholas ini menganggap kami itu sebagai keluarga. Ketika kita bergabung, kita dianggap sebagai keluarga. Ketika kita bekerja sama dalam kelas, kita dianggap sebagai siswa dan juga guru. Dan ketika kita diberikan peran sebagai leader di depan ruangan atau ketika kita melakukan kegiatan, kita diberikan kepercayaan yang luar biasa. Oke.
dan ide-ide kita pun diterima gitu. Anda kan juga sebagai seorang pengajar ya. Apa yang kemudian ilmu dari sekolah Sekurentes itu yang kemudian Anda bawa ke anak didik Anda? Satu yang paling saya sukai, yaitu mereka tidak pernah, ketika pertama kali bertemu, mereka tidak pernah bertanya pekerjaanmu apa, agamamu apa, gajimu berapa, hal-hal private itu tidak ditanyakan. Yang justru mereka pertanyakan atau mereka highlight adalah bagaimana kabarmu, apa harapanmu, mimpimu apa, hal-hal seperti itu, cita-citamu apa, ide kamu untuk masalah-masalah pendidikan, edukasi generasi muda itu apa, itu yang mereka ingin tahu. Dan itu yang kemudian Anda bawa ke anak didik Anda ketika mengajar? Yes, super true. Itu yang saya bawa ke teman-teman di desa, adik-adik di Kepulauan Buton, dan juga teman-teman mahasiswa. Ana, toleransi umat beragama menurut Ana, di mata Ana, itu seperti apa di Indonesia? Wah, pertanyaannya cukup berat. Eh, saya melihat toleransi beragama di Indonesia, menurut saya merupakan isu yang cukup berat dan isu yang jarang dibahas. Oleh sebab itu, kemarin merupakan momentum yang luar biasa, di mana saya diberikan kebebasan untuk mengucapkan salam dalam agama saya. Kemudian itu direspon dengan Waalaikumsalam oleh 250 siswa lebih bersama guru dan juga ada Menteri Pendidikan, kemudian Pak Luhut, yang menurut saya itu sebuah kebebasan bertoleransi dan beragama. Hal ini saya pandang sebuah hal yang jarang terjadi seperti itu. Itu sih yang saya bisa jawab dari apa yang saya amati. Dan dari pertemuan kemarin, bagaimana kemudian toleransi antar umat beragama bisa begitu cair, bisa kemudian begitu erat ketika pertemuan dengan Paus Fransiskus di sana? Saya yakin itu bisa begitu cair sebab ada 250 siswa di dalam dan juga guru-guru yang sebelumnya sudah mengikuti program edukatif bersama kolaborasi bersama Tunas Bhinneka, dan ada juga Kementerian dan Kebudayaan di dalamnya bulan lalu gitu di Jakarta, di Institut Kesenian Jakarta. Jadi sebelumnya kita memang sudah menjalin hubungan yang intens, menjadi sebuah pertemuan keluarga, saya bisa bilang seperti itu, bukan lagi guru dan siswa ataupun dosen dan mahasiswa, tapi sebagai keluarga. Pada saat berkegiatan hari itu di Institut Kesenian Jakarta, 250 orang ini mengeluarkan isi hati mereka terkait dengan isu-isu seperti bullying, diskriminasi sosial, status sosial, kemudian anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak bisa mendapatkan fasilitas untuk bisa sekolah. Saya pikir suara-suara generasi muda ini yang tidak pernah mendapatkan wadah untuk bisa didengarkan. Dan momentum seperti kemarin, ketika saya bersuara kemudian memberikan pandangan saya yakin bahwa itu wadah yang sangat luar biasa, di mana Menteri Pendidikan juga hadir, kemudian para guru, para siswa juga hadir. Tujuan saya untuk menyampaikan suara tentang edukasi, pendidikan, kelas, ruang baca, literasi. Saya juga menyebutkan hal itu dalam pidato saya, karena ada anak-anak siswa, ada guru-guru, ada dosen, dan juga para pekerja seni yang sudah terlibat bersama kami 2 bulan terakhir. Nah, itulah yang membuat ikatan emosional kita sangat kuat. Ada misi perjalanan Paus ke Indonesia, salah satunya adalah misi perdamaian, toleransi antar umat beragama, lintas agama, yang kemudian kemarin begitu haru rasanya. Saya juga menyimak langsung ketika Ana membacakan speech-nya, sempat terharu, menceritakan kesan pertama saat itu Ana berada di gereja katedral, Ana, betul ya? Ya, itu pertama kali. Rasa haru seperti apa yang Ana rasakan sampai bisa meneteskan air mata kemarin? Saya memikirkan ketika diberi kesempatan untuk membacakan pidato, saya memikirkan kembali pengalaman-pengalaman saya bersama tim Skolas ketika saya berkegiatan bersama mereka di Afrika, Liberia ya. Saat itu saya melihat ada banyak kemiskinan, kemudian
anak-anak yang harusnya ingin bersekolah tapi tidak bisa bersekolah, kemudian bapak ibu yang sebenarnya ketika mereka bercerita kepada kami ingin memeluk sebuah agama tapi tidak bisa karena mereka masih memikirkan, dalam tanda kutip, masih memikirkan ekonomi seperti itu. Sehingga itu yang membuat saya merasa bahwa oh ternyata kita di belahan dunia ini semua memiliki masalah yang sama, isu yang sama, kemiskinan, pendidikan yang tidak terfasilitasi untuk anak-anak, kemudian perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi, kemudian para pemimpin kita yang tidak banyak mewadahi kita untuk bersuara seperti itu. Sehingga seperti yang saya katakan sebelumnya, kenapa saya tertarik dengan kurikulum dan pedagogikal dari Scholas Occurrentes ketika saya bersama mereka mau mewadahi untuk bersuara. Selalu dalam ruangan atau dalam meeting kami itu isinya untuk mendengarkan suara hati, mendengarkan opini, pandangan, gagasan, kemudian berdiskusi. Itu yang saya suka. Dan setelah perdebatan pun kita keluar sebagai keluarga, tidak ada sama sekali perpecahan. Nah, ini yang menurut saya untuk bisa menjembatani ini ke arah atau ke isu toleransi. Jika jarang terjadi dialog lintas agama, jarang terjadi dialog lintas generasi, akan sulit untuk menjembatani untuk menuju toleransi tersebut. Ana, kemarin Paus juga sempat merespon apa yang Ana katakan begitu indah, itu keluar dari hati menurut Paus. Bagaimana responnya? Kemarin memang saya langsung menangis ketika disampaikan bahwa pandangan atau pidato saya menyentuh hati beliau dan itu indah. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa oh memang karakter guru seperti itu. Saya kemudian menitikkan air mata karena mengingat kembali perjuangan teman-teman guru juga, bukan hanya saya. Ada kawan-kawan saya di Buton sana, ada Bang Suhardianto, ada Ibu Indah Febrianti, dan juga teman-teman guru di Buton ya, daerah Buton. Saya yakin ada banyak relawan sebenarnya di luar sana yang guru honorer, let's say ada banyak sekali yang berjuang tanpa diketahui sama sekali. Dan kemarin sebenarnya adalah momentum yang luar biasa diberikan kepada saya sehingga saya menangis karena mengingat perjuangan dari teman-teman juga. Anda sebagai guru itu kan juga sebagai agen untuk kemudian mendistribusikan ilmu atau apa hasil pertemuan yang kemarin Anda dapatkan bersama dengan Paus Fransiskus salah satunya. Apa yang kemudian akan Anda ajarkan ke anak murid, ke siswa dari hasil pertemuan kemarin? Yang pertama yang ingin saya emphasize, saya tegaskan kembali adalah sebenarnya jauh sebelum saya bertemu Bapak Paus Fransiskus, saya sudah menerapkan lesson plan yang sama dengan lesson plan atau kurikulum atau pedagogikal dari Scholas Occurrentes. That's why itu mengapa saya tertarik dengan Scholas Occurrentes karena visi misinya sama dengan saya. Sejak tahun 2011, 2012 saya mengajar, baik itu di lembaga kursus maupun membantu dosen sebagai asisten dosen, saya sudah melakukan atau mempraktekkan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurang lebih related, sama dengan kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya. Hanya saja ketika itu diterapkan di desa-desa di mana fasilitas tidak ada, kemudian literasi kurang sejak awal, nah itu yang akan jadi overlapping menurut saya sih, tumpang tindih isunya. Isu yang pertama adalah teman-teman guru atau pendidik di daerah-daerah atau di desa-desa kemudian harus dipaksa berkejaran dengan mengejar target kurikulum merdeka, let's say untuk memahami kurikulum merdeka, tapi mereka saja tidak mampu menggunakan teknologi dengan baik, atau bahkan sebelum frasa menggunakan teknologi dengan baik, mereka tidak punya fasilitasnya. Nah, ini sebenarnya yang membuat saya ada banyak sih Mbak sebenarnya lompatan-lompatan isu di kepala saya sehingga membuat saya menangis kemarin. Baik. Karena ya ketika membacakan persoalan edukasi, memikirkan bahwa ketika saya mengatakan bahwa saya guru dari pulau kecil, itu saya langsung teringat dengan perjuangan-perjuangan guru-guru yang ada di sana. Selain kemudian toleransi antar umat beragama, kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia itu juga kemudian mengajarkan bagaimana kesederhanaan yang luar biasa yang patut dicontoh. Apa harapan Ana ke depan untuk Indonesia dan para pemimpin Indonesia ke depan?
Wah, banyak Mbak. Kalau ditanya harapan untuk para pemimpin Indonesia, banyak banget, sangat banyak. Tapi saya ingat dan sering melihat dan juga mendengar YouTube tentang agama, toleransi agama, kemudian tentang harapan-harapan kepada pemimpin dari idola-idola saya. Contohnya seperti Quraisy Shihab, Gus Mus, kemudian Habib Jafar. Mereka merupakan idola-idola saya persoalan agama. Kemudian ada Ustadz Adi Hidayat, persoalan agama Islam. Nah, harapan saya adalah kesederhanaan mereka. Bagi saya, mengapa saya mengidolakan mereka, karena mereka sederhana, sangat sederhana. Kemudian cara berpikir mereka moderat gitu, tidak ada radikalisme menurut saya dalam pemikiran mereka. Mereka mau duduk bersama, tabayun, membuka dialog gitu untuk mendengarkan apa sih sebenarnya yang terjadi, atau bagaimana menurut kamu, bagaimana perasaan kamu, tanpa memberikan judgement atau menghakimi. Nah, ini sebenarnya related sama dengan apa yang diajarkan atau kurikulum yang diajarkan dari sekolah Okurentes. Mereka juga tidak menghakimi. Ini juga dibuktikan oleh 250 siswa di kegiatan Tunas Bhinneka bersama sekolah Okurentes bulan lalu. Dan itu semua mereka katakan dalam bentuk video. Baik. Jadi tidak sama sekali yang didramakan. Nah, harapan saya para pemimpin Indonesia, kemudian para birokrat, para pejabat untuk juga bisa melihat kesederhanaan yang bisa ditunjukkan oleh Bapak Paus Fransiskus dan juga para pemuka agama yang seperti saya sebutkan tadi. Baik. Nah, mengingat sejarah Islam kita, Umar bin Khattab juga merupakan pemimpin yang tegas dan juga sederhana. Jadi saya pikir bisa menjadi contoh yang luar biasa. Terima kasih Ana Nur Awaliyah atas diskusinya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.